Belum. Ya? Enggak, buat rekam perjalanan aja. Oh iya iya. Perjalanan ke Baranusa di Pulau Timor saya lanjutkan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman ke sebuah pelabuhan yang dulu juga ramai dikunjungi oleh masyarakat, namanya Pelabuhan Atapupu. Dan pelabuhan ini juga mempunyai posisi yang strategis karena terletak tidak jauh dari negara Timor Leste. Jadi biasanya kapal-kapal yang akan membawa barang menuju ke Timor Leste itu melalui pelabuhan ini. Nah, rencana awal kemarin ketika masih di Alor itu akan naik kapal menuju ke Pelabuhan Atapupu ini. Karena memang saya dapat informasi kalau ada kapal dari Alor, dari Pelabuhan Maritaing itu menuju ke Pelabuhan Atapupu. Dan dari Pelabuhan Atapupu nanti akan nyisir menuju ke Timor Leste ataupun balik menuju ke Kupang. Jadi tidak bolak-balik teman-teman. Kalau sekarang kan posisinya nanti harus bolak-balik naik motor melintasi jalanan lintas timur ini atau Trans Timor ini. Tapi karena terkendala faktor cuaca, kapal waktu itu tidak jalan, jadi ya saya harus ke Kupang dulu. Dari Kupang lanjut ke timur, nanti balik lagi ke Kupang. Jadi 2 kali lewat jalan Trans Timor ini teman-teman. Dan update kapal yang melayani rute menuju ke Pelabuhan Atapupu ini adalah rute dari KM Sabuk Nusantara 101, itu jurusan dari Maritaing, Pelabuhan Maritaing di Pulau Alor. Nanti akan singgah ke Pelabuhan Atapupu, terus nanti dia akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kupang. Namun ketika tadi pagi ngobrol dengan petugas hotel, saya disarankan untuk mampir ke kolam susuk, salah satu ikon juga yang ada di Atambua ini atau di Kabupaten Belu ini adalah kolam susuk teman-teman. Nah, ini adalah sebuah tambak atau sebuah danau kecil mata air yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar untuk berkehidupan. Jadi di sini ada mata air di tengah-tengah oase yang kering seperti ini, ada mata air. Dan tadi saya juga dapat cerita kalau inspirasi dari lagu yang dulu sempat fenomenal atau terkenal itu, bukan lautan, hanya kolam susuk. Nah itu tuh asal mulanya dari sini teman-teman. Yuk kita lihat yuk, saya juga penasaran ini. Dan waktu perjalanan ini saya lakukan, penggunaan Google Map itu juga masih belum secanggih sekarang. Jadi ya kita mengandalkan nanya ke masyarakat setempat. Jadi saya belum tahu lokasinya. Tadi sudah dapat arahan sedikit dari petugas hotelnya. Mas nanti ada tugu ini, kalian belok kiri gitu. Nanti gak jauh dari situ. Gitu. Jadi nanti ketemu warga lokal kita tanya ya. Let's go.
riding pagi di jalanan seperti ini tuh asik banget ya teman-teman. Ini saya tuh kayak membelah bukit begitu. Di sebelah kiri itu ada jurang dan di sebelah kanan itu ada perbukitan. Dan matahari baru keluar seperti ini tuh asik banget. Suasananya vibe sangat buat kalian anak-anak motor, ngerasain nggak kalau riding pagi itu suasananya itu selalu syahdu asik seperti ini. Apalagi jalanannya bagus, terus sepi, wah itu menambah suasananya makin asik aja buat riding teman-teman. Ya udah, mari kita lanjutkan menikmati suasana pagi di Kabupaten Belu, kabupaten paling timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Let's go. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Permisi Bapak, kalau kolam susuk di mana ya? Ya, Kolam susuk lurus aja. lurus saja. Apa di depan cabang yang ada bengkel situ? Hah? Cabang ada bengkel besar. Belok kiri. Oke, makasih. Ya. Permisi Pak, ke kolam susuk lewat sini ya? Oh, lurus terus. Belok kiri. Nanti belok kiri. Terus sebelah sana ada cabang, ada polisi jaga di situ. Ya? Belok kiri. Oke, makasih.
Nah, ini sepertinya saya sudah sampai di pertigaan yang tadi disebutkan sama si bapak ya ketika saya bertanya tentang alamat dari si kolam susuk ini, teman-teman. Dan rencananya nanti dari Pelabuhan Atapupu itu saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mota Ain atau pintu perbatasan antara Indonesia dan juga Timor Leste. Tadi saya sempat nanya-nanya ke petugas hotel kalau bagaimana syarat untuk membawa motor menyeberang negara antar negara gitu. Nah, dari kemarin tuh kan saya masih dapat kabar itu rancu ya dari teman-teman. Jadi hari ini saya akan mencari kabar tentang kebenaran atau syarat-syarat dari proses membawa serta motor untuk melintas batas. Nah, di sana kan ada pos imigrasi, pos kepolisian, pos tentara yang biasa menjaga di perbatasan. Nanti kita tanya-tanya ke sana ya, teman-teman. Sekarang mari kita nikmati dulu suasana pagi di kolam susuk. Let's go. Pagi. Kolam susuk ada di mana ya? Kolam susuk. Terus saja. Makasih. Nah, akhirnya saya sampai di kolam susuk, teman-teman. Dan menurut cerita dari Bapak penjaga hotel tadi, kolam ini itu punya legenda, teman-teman. Jadi, saya itu selalu tertarik dengan cerita-cerita legenda yang dihadirkan di sebuah masyarakat karena saya tahu pasti cerita itu punya maksud tertentu yang akan disampaikan gitu. Legendanya itu dulu ada 7 bidadari yang mampir mandi ke sini. Namun ada seorang pembantu raja yang berniat jahat. Nah, ini diketahui tuh sama si Raja Oekuse, teman-teman. Jadi dia nyuruh nyamuk-nyamuk untuk datang ke sini dan mengganggu dari bidadari tersebut supaya tidak tertidur. Karena kalau mereka tertidur akan dimangsa oleh pembantu raja tersebut. Dan populasi nyamuk di sini tuh makin hari makin banyak, maka warga sekitar berinisiatif untuk memelihara ikan di sini untuk mengimbangi populasi dari nyamuk-nyamuk tersebut. Dan dipeliharalah ikan bandeng di tempat ini, teman-teman. Dan hingga saat ini tempat ini terkenal dengan tambak bandeng. Dan tempat ini ternyata memang beneran inspirasi dari Kus Plus ketika menciptakan lagu Kolam Susu itu, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Atapupu. Let's go.
Akhirnya saya sampai di Pelabuhan Atapupu teman-teman. Dan ini saya mau fotoin si Rio dulu sebagai bukti atau sebagai kenang-kenangan. Dia sudah bandel menjelajah sampai ke sini teman-teman. Nah, ini sebelum berangkat itu sempat diledekin sama teman-teman saya di Tangerang. Itu motor buat ke minimarket loh, akan bawa ke Nusa Tenggara Timur. Emang kuat. Nah, buktinya sampai sini teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi Pelabuhan Atapupu ini adalah pelabuhan yang ada di Kabupaten Belu, salah satu kabupaten yang ada di Pulau Timor yang masuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kan ada banyak pulau ya teman-teman. 3 pulau besarnya itu adalah Pulau Timor, Pulau Flores, dan juga Pulau Sumba. Nah di antara selain ketiga dari pulau-pulau tersebut juga ada Pulau Alor, Pulau Lembata, Solor, Sabu, Rote, dan beberapa pulau kecil lainnya teman-teman. Nah dulu itu katanya ada kapal dari Atapupu ini menuju ke Pulau Wetar, dan ada juga kapal yang melayani rute dari Maumere menuju ke sini, dan di Pelabuhan Atapupu ini menuju ke Kupang. Dan Pelabuhan Atapupu ini juga menjadi salah satu pintu masuk dari barang-barang yang dibawa dari Pulau Jawa biasanya teman-teman. Dengan hadirnya pelabuhan-pelabuhan seperti ini di daerah-daerah perbatasan itu diharapkan akan semakin memeratakan pembangunan ya, dan harga-harga itu nggak terpaut jauh dengan kondisi harga-harga yang ada di kota besar seperti di Kupang atau di Pulau Jawa bahkan misalnya. Misalnya saya sempat ngalamin teman-teman di salah satu pulau di NTT ini karena cuaca sedang buruk, tidak ada transportasi yang datang. Akhirnya harga BBM di sana itu harga bensin bisa sampai 30 sampai 40 ribu waktu itu. Jadi ya ini mempengaruhi banget ya, ketika ada pelabuhan besar seperti ini kan otomatis kapal-kapal yang datang juga bisa kapal-kapal besar, dan itu juga biasanya tahan dengan segala kondisi ya, walaupun badai, angin itu bisa diterjang dengan kapal-kapal besar. Nah kalau kapal kecil kan sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Nah diharapkan dengan adanya pelabuhan-pelabuhan seperti ini hal-hal yang seperti yang saya alami tersebut tidak terjadi. Karena memang kendala terbesar dari negara kepulauan atau provinsi kepulauan seperti NTT ini ya di jalur transportasi lautnya teman-teman. Dan kenapa saya memilih NTT untuk saya explore, karena apa ya, eksotik gitu. Selain daerahnya juga drama-drama yang terjadi ketika musim angin, ketika pokoknya ingin mencobalah bagaimana sulitnya medan dan juga transportasi laut yang ada di timur. Oke, pelabuhannya sepi karena memang tidak ada aktivitas atau jarang aktivitas, nggak ada kapal masuk, kapal besar masuk. Jadi ya let's go, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke perbatasan Mata Ain. Let's go, kita akan nyisir laut teman-teman jalurnya kalau saya lihat di peta.
Oke teman-teman, ini karena kendala teknis akhirnya ceritanya terputus. Ini tuh antara filenya hilang atau memang kameranya tidak merekam atau baterainya habis teman-teman. Soalnya ketika sampai di Mata Ain itu saya dapati kondisi kameranya mati. Dan dia ketika di Mata Ain saya tuh sudah lapor, sudah nanya ke pos polisi dan juga pos tentara yang ada di sana dan juga pos imigrasi. Dan ceritanya itu simpang siur tentang persyaratan bawa motor sampai ke Timor Leste teman-teman. Dilempar sana, lempar sini, bahkan dari imigrasi saya disuruh ke imigrasi yang ada di Atambua. Dan singkat cerita, keesokan harinya ketika saya di imigrasi Atambua dapat informasi juga katanya disuruh ke imigrasi yang ada di Mata Ain. Aduh, memang agak ribet sih bawa persyaratan bawa motor menuju ke negara sebelah ini. Gak tahu, memang saat itu kondisi birokrasi dari negara kita juga masih acak adul ya. Karena di pos perbatasan juga katanya masih banyak sekali oknum-oknum calo yang ada di sana. Besoklah kita lihat ketika nyebrang teman-teman. Dan akhirnya karena sudah bolak-balik 2 kali dari Atambua ke Mata Ain, terus lempar lagi ke Atambua, lempar lagi Mata Ain, akhirnya ya udahlah saya memutuskan untuk tidak membawa serta Rio untuk menyeberang. Dan tadinya tuh saya sudah mau menyerah, ya udahlah nanti nyebrangnya kapan-kapan aja ketika ada kesempatan untuk datang ke sini lagi teman-teman. Dan waktu itu sorenya saya cerita ke Arul, teman saya. Kalau teman-teman nonton di video sebelumnya ketika saya ke Semau itu kan ditemani Arul ya. Dan ketika saya pulang dari pantai Kolbano itu juga menginap di tempat Arul kan. Nah, ketika saya cerita ke dia malah nyaranin ya udahlah Mas, motor ditinggal di Atambua aja, nyebrang aja ke Timor Leste. Sayang banget udah sampai ke Atambua, kota perbatasan, tapi tidak nyebrang gitu. Akhirnya ada benernya juga ya pendapat Arul akhirnya, dan dia mau menemani gitu teman-teman. Jadi besok Arul datang naik Timor Travel langsung dari Atambua, dari Kupang menuju ke Atambua. Nanti saya nyegat di Atambua dan kita bareng-bareng dari Atambua menuju ke Timor Leste atau ke Dili. Jadi rencananya akan seperti itu, dan ya kondisinya sepertinya belum memungkinkan untuk ajak Rio menuju ke Dili atau Timor Leste. Dan ketika terakhir saya menyeberang ke Dili tahun kemarin bersama Pak Dewildani itu saya coba ngecek juga kan. Sekarang pos lintas batas yang ada di Mata Ain itu sudah bagus banget, sudah tertata. Semoga saja sudah dipermudah ya. Membawa serta motor menyeberang atau kendaraan menyeberang dari Indonesia menuju ke Timor Leste. Saat ini for your information juga, FYI juga, kalau Indonesia dan Timor Leste itu sudah ada kerjasama untuk bebas visa. Jadi kalau waktu saya datang ini itu harus membayar visa sekitar $35 US teman-teman. Nah sekarang itu udah bebas. Terakhir saya ke Dili itu tahun kemarin itu sudah free visa atau tidak perlu menggunakan visa. Jadi seharusnya untuk perizinan bawa kendaraan bermotor atau motor ataupun mobil menuju ke Timor Leste juga sudah dipermudah atau sudah diperjelas lah jalurnya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada yang punya informasi atau pengalaman membawa serta motor dari Indonesia menuju ke Timor Leste, sharing di kolom komen ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng di sini. Dan ini saya sedang perjalanan pulang dari Mata Ain menuju ke kota Atambua lagi, dan rencananya saya akan menginap lagi di kota Atambua. Ini sudah malam keberapa? Malam ketiga teman-teman, malam ketiga di Atambua. Ya, malam ketiga di Atambua. Dan rencananya saya akan nitip motor di penginapan, terus besok lanjut menuju ke Dili, naik Timor Travel, salah satu travel legendaris yang ada di Pulau Timor ini teman-teman. Kalau kalian pernah naik Timor Travel ini, travel legendaris ini, sharing di kolom komen ya teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita kembali Nusa explore Pulau Timor ini untuk kembali ke kota Atambua. Let's go.
Oke teman-teman, setelah 3 hari di Atambua untuk mengurus perizinan membawa motor menyeberang ke Dili, dan hasilnya masih tidak memuaskan, akhirnya saya memutuskan untuk menyeberang ke Timor Leste dengan menggunakan Timor Travel ini, salah satu travel legendaris yang ada di Pulau Timor. Dan untuk perjalanan kali ini saya ditemani Arul, teman-teman, sahabat baru saya yang kemarin menemani ketika di Semau. Ini banyak sekali membantu saya dalam perjalanan saya di Pulau Timor ini, teman-teman. Dan ya, mari kita jelajahi bumi Timor Leste atau Bumi Lorosai. Nah, dulu kan dikenal dengan Bumi Lorosai ya, dengan menggunakan Timor Travel ini. Dan sekarang kami sedang melakukan perjalanan dari kota Atambua menuju ke pintu perbatasan di Mota Ain yang kemarin saya datangi, teman-teman. Yuk kita lihat ya. Semoga saja GoPro-nya tidak ngehang lagi. Oke, mari kita let's go. Dan ketika sampai di pintu perbatasan, kita diharuskan untuk melapor di pos polisi, di pos tentara, dan juga di pos imigrasi, teman-teman. Ini kami sedang melapor di pos polisi dan di data paspornya dicek sama petugas polisi yang ada di sini. Sebelum nantinya kita akan lapor ke pos tentara dan juga pos imigrasi. Semua penumpang diharuskan untuk turun dan melapor di pos polisi. Begitu juga di pos tentara, teman-teman. Dan semuanya melapor, terus nanti kita akan masuk ke pos imigrasi. Dan ketika sampai di pos imigrasi, kita tuh langsung dikerubutin oleh banyak orang yang menawarkan jasanya membantu mengisi formulir atau mengangkatkan barang, dan save-nya tuh lumayan, teman-teman, mulai dari 4 sampai 5 dolar gitu ya. Jadi kalau tiap pos diisi formulirnya, jadi ya lumayan juga ya. Kondisinya sih lumayan chaos ya. Ini semua orang itu mondar-mandir nawarin jasa untuk membantu mengisi formulirnya, teman-teman. Dan saya itu tidak menemukan alur yang jelas bagaimana proses pengisian formulir, menyerahkan paspor, cap paspor itu seperti apa di tempat ini. Gimana Pak? Kita harus lapor dulu kemana? Imigrasi. Langsung imigrasi aja. Paspornya? Ada. Oke, silakan. Isi dulu. Pesan dulu, bentar dulu. Formulir satu dulu. Formulir di dalam. Dalam aja dong. Masih Pak ya? Ya. Di sini lapor lagi. Diserahkan ke Ini awal kasih ini. Kelompok 9 yang terbaik. Om. Kasih serah ini di mana kah? Ya. Kasih lapornya di mana? Ke Tentara, imigrasi, sudah semua. belum. Sekarang mana lagi? Ya. Ke tentara, imigrasi, polisi ya. Belum. Ya? Enggak, buat rekam perjalanan aja. Oh iya. Halo teman-teman, ini saya sudah sampai di imigrasi Timor Leste. Tadi sudah menyeberang dan sudah mengisi formulir yang ada di imigrasi Timor Leste juga. Kita sudah bayar visa juga 35 USD atau US dollar di sini, teman-teman. Dan saat video ini dibuat tahun 2014, pertengahan tahun, itu belum ada kerjasama dari Indonesia dan juga pemerintah Timor Leste. Jadi masih harus membayar visa on arrival sebanyak atau sebesar 35 USD.
Terus untuk kerjasama kendaraan juga belum ada, dan tadi Timor Travel yang mengantar saya sampai perbatasan, dia akan balik lagi ke Kupang dan nanti saya akan dijemput oleh mobil yang dari Dili untuk menuju ke kota Dili. Oke, sekarang saya sedang berada di pos masuk di perbatasan ke Timor Leste, tepatnya di distrik Metain. Ini adalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, tepatnya di provinsi berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau dari kota Kupang kita bisa tempuh dengan jalur darat sekitar 10 jam sampai 11 jam perjalanan menuju ke sini. Jadi dari sini kita akan menuju ke Dili, dan motor saya tidak bisa ikut karena ribetnya birokrasi yang untuk melintas batas kendaraan. Jadi saya titipkan di kota Atambua dan saya ikut travel menuju ke Dili. Timpang kantor imigrasi di Indonesia tadi dengan ya begitulah birokrasi yang ini. Dan di Timor Leste kita semua udah ada step-stepnya bagus. Jadi kita datang, ada petugas yang bantuin ngisi form-form yang harus diisi, pindah lagi ke petugas lagi yang ngisi formnya, terus kita bisa bayar visa, stempel paspor, terus masukin barang-barang ke X-ray, dan sudah, just like that gitu. Jadi kalau di Indonesia kita nggak tahu mau kemana, ngisi apaan, ngantrinya gimana. Jadi ya itulah negara kita. Tapi saya bangga jadi orang Indonesia. Gimana Mas Ariel? Ini Mas Ariel tadi. Ini Ariel lah, ini teman saya yang akan menuju ke Dili. Kita akan berdua ke Dili. Jadi beliau ini yang banyak membantu saya selama di NTT. Di Kupang pastinya, di NTT juga sih. Kita gimana tadi imigrasi kita di sana? Ya, imigrasinya serba ini sih. Nggak jelas ya? Jelas, SOP-nya nggak jelas banget. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan lagi ke Timor Leste. Katanya sih sekitar 2 jam ya, 2 jam 3 jam dari sini ke Dili. Paling nggak sore kita sampai Dili. Oke. Dili, ada perbedaan waktu I'm coming Dili. Oke. Dili dan Kupang. Hah? Perbedaan waktu. Oh iya, ada perbedaan waktu antara Dili dan Kupang. Jadi kalau Kupang itu masih waktu Indonesia Tengah, di Timor Leste kita lebih cepat 1 jam ya, lebih cepat 1 jam. Ya. Oke teman-teman, ini kami sudah ada di dalam mobil Timor Travel lagi, tapi bukan mobil yang tadi ya teman-teman. Tadi ini adalah mobil yang berbeda, dan ya yang tugasnya memang menjemput dari Dili sampai ke perbatasan Motain aja. Tadi yang mobil dari Kupang dia balik lagi ke Atambua, terus akan melanjutkan perjalanan kembali ke Kupang. Dan ya mari kita nikmati pemandangan di sepanjang jalan ini, karena waktu itu Timor Leste juga sedang membangun, jadi masih banyak jalan lintas ini yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi yuk kita lihat aja yuk sambil menikmati pemandangan menuju ke kota Dili, ibu kota dari negara tetangga kita Timor Leste. Let's go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Sore harinya kami sampai di Kota Dili teman-teman, dan rencananya setelah naruh beberapa barang di hostel kami, jadi kami menginap di Timor Hostel, Timor Backpacker Hostel. Ini adalah hostel favorit kalau saya lihat di review di Lonely Planet itu pasti disuggestin ke sini teman-teman. Namun sayangnya ketika saya datang tahun kemarin bersama Pak Ade Wildani, hostel ini sudah nggak beroperasi teman-teman, alias sudah tutup. Ini saya sedang ada di dalam taksi untuk menuju ke salah satu ikon pariwisatanya Timor Leste atau Kota Dili, yaitu patung Cristo Rei, patung Yesus yang ada di atas bukit. Biasanya kalau sore seperti ini rame ke sana teman-teman. Jadi let's go, kita nanjak sampai ke atas patung Cristo Rei-nya. Kayak bocah-bocah gitu ya. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di bawah patung Cristo Rei dan kita harus naik tangga ini menuju ke atas bukitnya untuk menikmati pemandangan alam yang ada di atas bukitnya. Patung Cristo Rei ini dibangun di Teluk Fatu Chama dan menghadap ke barat atau menghadap ke Kota Dili. Tujuannya adalah untuk memberkati Kota Dili. Namun katanya ini menghadap ke barat artinya adalah menghadap ke Jakarta. Namun ternyata ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa patung ini menghadap ke Jakarta adalah bentuk caranya Presiden Soeharto waktu itu tuh mengambil hati dari masyarakat Timor Leste, atau waktu itu masih menjadi sebuah provinsi namanya Timor Timur. Dan tidak lama berselang dari patung ini dibangun, pada 30 Agustus tahun 1999 itu ada referendum dan mengesahkan bahwa Timor Leste lepas dari Indonesia, artinya dia menjadi sebuah negara sendiri dan lepas dari pemerintah Indonesia. Dan patung Cristo Rei ini kalau hari libur atau pagi atau sore itu biasa ramai didatangi oleh masyarakat dari Kota Dili teman-teman. Biasa mereka akan jogging, lari menuju ke tempat ini. Dan waktu itu saya ketemu dengan salah seorang pengunjung, seorang bapak-bapak, dan beliau ini adalah mantan dari tentara Indonesia teman-teman. Sekarang sih sudah pulang ke kampung halamannya dan menjadi warga negara Timor Leste. Mulai tahun 75 sampai 96 semua adalah Golkar. Tapi dari 96 ke atas ini Timur itu sudah berserakan semua. Maka sampai nanti sudah ada yang pilih PDI, ada yang pilih Golkar. Itu ada 3 partai. Maka sekarang saya omong terus terang saya seorang sudah pensiunan, maka itu saya itu tidak bisa apa yang saya sudah makan makanan dari Indonesia saya tidak bisa. Saya tetap memang Indonesia. Saya punya bahan itu adalah orang Indonesia. Tapi di dalam itu sama dia. Bukan, sama Tuhan saya. Maka itu anda yang sekarang ini jangan meragu-ragukan. Pilih Pak Joko karena orang itu salah gelar sebagai orang insinyur.
laksanakan tugas. Yo, Anda sebagai wartawan silakan. Terima kasih. Kami ini bukan orang wartawan tapi dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat. Sip. Dan keesokan paginya saya check out dari hotelnya teman-teman sekitar jam 9 pagi. Saya check out. Tadi pagi sudah jalan-jalan sih keliling kota Dili, jalan kaki muter-muter dari subuh ya. Habis subuhan kita langsung jalan muter-muter. Dan pagi ini kita akan pulang ke Indonesia karena Arul besok pagi akan sudah kerja teman-teman, dan saya juga nggak tahu nih mau ngapain di Timor Leste karena di kota Dili ini juga nggak banyak sih tempat yang bisa dieksplor kecuali kalian mau ke Los Palos, mau ke Air Merah, atau mau ke beberapa tempat atau distrik yang ada di Timor Leste ini. Jadi kami akan melanjutkan pulang naik Timor Travel yang kemarin mengantarkan kami sampai di kota Dili. Nantinya kami akan berpisah di Atambua. Arul akan langsung ke kota Kupang dengan travel yang sama, sementara saya akan ambil motor dan melanjutkan perjalanan pulang ke Kupang. Dan ini suasana hostel tempat kami menginap. Hostelnya tuh enak, orangnya juga ramah, terus masih bisa bahasa Indonesia enaknya. Dan ada dapur, sediain dapur, teman-teman kalian bisa masak, bisa bikin mie di sana gitu. Jadi bisa menghemat lah pengeluaran ketika kalian lagi traveling. Dan enaknya nginap di hostel ini biasanya tamunya juga rata-rata para pejalan yang asik lah orangnya teman-teman. Jadi bakal dapat banyak teman baru kalau kalian nginap di hostel-hostel seperti ini. Dan ini kami sudah dijemput oleh travelnya di depan hostelnya teman-teman. Jadi ya mari kita let's go melakukan perjalanan pulang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wah, rasanya udah kangen padahal baru sehari di sini. Waktu kemarin sama Pak Dewildani juga kita cuma semalam di sini karena bingung juga ya mau ngapain di kota Dili selain ya itu tadi lihat ke Kristore, terus ke beberapa tempat lah seperti di pantainya gitu. Jadi mari kita let's go pulang ke Indonesia lagi.
Jadi memang pada waktu video ini dibuat sekitar pertengahan tahun 2014, Timor Leste itu sedang membangun teman-teman. Jalan ini sedang banyak ada proses pembangunan, dan waktu tahun kemarin saya datang lagi ke sini itu jalannya sudah bagus banget, sudah rapi, halus lah, tidak seperti ini, dan lebar jalanannya. Jadi asik banget lah buat kalian kalau bisa touring ke sini, itu pasti akan menyenangkan sekali karena jalurnya tuh sisir pantai, kebanyakan sisir pantai, jalur dari perbatasan Mota Ain sampai ke kota Dili itu teman-teman. Nantilah kapan-kapan, semoga saja ada rezeki dan umur panjang bisa ngajakin Rio sampai ke Dili beneran, nggak seperti yang saat ini ya teman-teman. Kita terpisahkan oleh birokrasi yang bulat-bulat gitu, kita tergagalkan gara-gara itu. Dan ya mungkin sampai Atambua nanti saya tidak akan banyak melakukan perekaman, apalagi nanti di tapal batas. Sudah bad mood dulu ketika ingat cerita yang kemarin itu teman-teman. Tadi ya udah, nanti ketemu lagi kita di Atambua, ngambil motor terus kita gaskan menuju ke Kupang. Let's go. Oke teman-teman, ini saya sudah di depan hotel dan rencananya pagi ini saya akan melanjutkan perjalanan pulang ke Kupang. Jadi jarak dari Atambua menuju ke Kupang itu lumayan jauh ya. Dan semoga saja saya kuat menempuh perjalanan langsung dari Atambua menuju ke Kupang. Dan dalam perjalanan kali ini saya juga nggak akan buat perekaman video karena memang jalurnya yang saya lalui sudah sama dengan ketika datang ke sini kemarin teman-teman. Dan ya, mari kita jalankan misi pulang ke Kupang. Dan untuk rute selanjutnya nggak tahu nih mau kemananya, karena dapat kabar dari teman-teman di Kupang sudah hampir seminggu kapal feri itu tidak ada yang jalan karena memang cuaca sedang buruk teman-teman. Jadi ya nanti kita lihat ya sampai di Kupang. Jadi mari kita melakukan perjalanan menuju ke Kupang lagi. Let's go. Oke teman-teman, tengah hari saya sudah sampai di Keva Menanu dan rasanya perutnya lapar. Jadi kita harus isi pondasi dulu di sini teman-teman. Kebetulan ada warung Padang, jadi mari kita gaskan. Dan ya mungkin setelah ini saya tidak akan membuat perekaman lagi dan akan langsung menuju ke Kupang. Dan tepat menjelang senja saya sampai di Kupang teman-teman. Kali ini saya mampir ke salah satu pantai yang menjadi tempat wisata juga yang ada di Kupang dan tempat asik buat menikmati sunset, namanya Pantai Lasiana. Dan saya belum tahu nih mau lanjut kemana teman-teman dari Kupang, karena setelah ngobrol dengan pemilik kafenya dapat kabar bahwa memang tidak ada kapal feri yang jalan karena cuaca sedang buruk.
Dan ya mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini dulu. Dan ini juga menjadi episode terakhir dari etapa kedua, yaitu di Kembaran Nusa di Pulau Timor, teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Salam Kembara.